anggota KPU Bawaslu mendekati klimaks karena berlangsung hari ini dan juga esok hari di gedung DPR RI. Uji kelayakan berkaitan dengan aspek kapasitas, kompetensi, dan juga profesionalitas kerja kepemiluan. Sedangkan kepatutan menyangkut moralitas dan juga integritas sebagai penyelenggara pemilu. Bagaimana proses fit and proper test komisioner KPU dan juga Bawaslu? Benarkah tradisi klasik lobby-lobby politik terjadi untuk menentukan nama-nama komisioner? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber. Ada Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Nasdem. Ada Bang Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS. Dan juga Mbak Khoirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif dari Perludem. Selamat malam Kang Saan, Bang Mardhani, Mbak Ninis, apa kabar? Sehat semua? Selamat malam, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mas. Baik, kita mau membahas bagaimana proses fit and proper test komisioner KPU dan juga Bawaslu. Tapi sebelum jauh kita membahas, saya mau ke Kang Saan dulu mengkonfirmasi nih Kang, karena sejak kemarin kan heboh juga ya beredar nama-nama sudah ada sebetulnya calon-calon yang terpilih, padahal prosesnya belum selesai. Sudah dibantah, tapi kalau kita lihat dari nama-nama yang bocor itu Kang, ada beberapa nama yang dikait-kaitkan dengan Nasdem. Jadi sudah disebut ini sudah ada kesepakatan partai politik. Apakah Kang Saan bisa menjamin bahwa nama-nama yang beredar ini betul-betul tidak akan sesuai dengan hasilnya atau ini bukan sebuah rekayasa? Ya, pertama saya ingin pastikan bahwa saya juga tidak ikut ya terkait dengan soal seperti yang dicantumkan dari nama-nama yang beredar melalui WA Group dan sebagainya. Dan nama-nama menjelang pemilihan karena sudah ada 14 hal biasa. Seperti Pak Jokowi mau melakukan reshuffle, jauh-jauh belum reshuffle itu nama-nama calon menteri biasa juga beredar di media sosial, di grup WA, ini akan jadi menteri ini, jadi menteri ini. Jadi hal-hal seperti itu biasa. Tapi sekali lagi kita akan menentukan siapa nama-nama yang akan terpilih itu nanti besok. Jadi besok malam kita akan menentukan, kita akan selesaikan dulu fit and proper test secara keseluruhan, dan saya dari fraksi juga pasti akan menyampaikan ke fraksi maupun kepada partai bahwa kita sudah selesai melakukan fit and proper test. Setelah itu kita akan bicarakan dengan fraksi kira-kira siapa yang layak untuk menjadi komisioner KPU maupun Bawaslu. Dan tentu ini juga harus disamakan dengan fraksi-fraksi lain. Jadi tidak bisa misalnya kita akan mencari, saya selalu menyampaikan kita akan mencari yang terbaik. Walaupun masing-masing fraksi punya kepentingan subjektif, bagaimana kepentingan-kepentingan subjektif itu kita pertemukan menjadi kepentingan objektif, bahwa yang namanya komisioner penyelenggara pemilu adalah lokomotif pemilu, lokomotif demokrasinya, maka semua fraksi akan menempatkan bahwa kepentingan bersama itu menjadi hal yang penting untuk disepakati. Oke, Kang Saan, jangan-jangan kemudian kepentingan subjektif itu yang akhirnya membuat nama-nama itu kemudian sudah mulai bocor, bahkan disebut-sebut sudah beredar. Tapi sekali lagi artinya sampai malam ini Anda bisa memastikan bahwa belum ada nama-nama yang sudah dipilih, terutama berdasarkan kesepakatan partai politik partai pemerintah. Ya, karena gini, saya ingin sampaikan bahwa masing-masing fraksi tentu punya ada preferensi dan sebagainya. Tapi preferensi itu belum menjadi keputusan. Karena sekali lagi tadi harus disamakan juga dengan fraksi-fraksi yang lain. Nggak bisa misalnya Nasdem pengen si A, tapi fraksi lain nggak mau kan susah juga. Apa bingkainya? Tadi bingkainya adalah kepentingan bersama. Bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 itu yang berat, rumit, sekali lagi, dan juga dalam situasi pandemi, ini harus menjadi ini sama, kesadaran bersama bahwa dua pemilu yang akan datang itu punya dua kekhasan. Sejarah pertama, pemilu dan pilkada dalam 1 tahun yang sama. Yang kedua, ada dalam suasana pandemi, maka pemilu ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Maka sekali lagi, konteks ini menjadi hal yang penting untuk kita pikirkan secara bersama. Bang Mardhani, ramai-ramai kemudian dibantah sebetulnya nama-nama yang beredar ini. Apakah Bang Mardhani punya pendapat yang sama bahwa itu memang tidak betul sudah ditentukan oleh Komisi 2, terutama di sejumlah fraksi, atau kemudian Anda meyakini bahwa memang nama-nama itulah yang sepertinya memang sudah dipilih sebetulnya? Yang pertama, kita lihat nanti kalau hasil keputusan esok namanya sama, berarti rumor itu benar.
Dan itu berbahaya buat Komisi 2 dan buat DPR atau buat demokrasi. Karena fit proper test itu punya kesempatan. Ini saya apresiasi teman-teman Komisi 2. Sampai sekarang nih masih berjalan. Satu orang dikasih waktu 1 jam. Didalami, dikonfirmasi, ditanyakan track recordnya. Jangan buat keputusan sebelum selesai fit proper test. Karena itu fungsi dari fit proper test. Contohnya semalam saya hadir sampai jam setengah 10. Ada Iwan Rompobane dari Sulawesi Tenggara. Nggak dikenal, wajahnya deso, biasa, tapi visinya luar biasa. Tadi terakhir, Yesi dari Sulawesi Tenggara. Ini Mbak Ninis, kami PKS mendukung keterwakilan 30% perempuan di penyelenggara negara. 4 tuh, mulai Betty, Dahlia, Iva, sampai Yesi. 4-4-nya bagus. Harapan kami, 3 dari 4 tuh minimal bisa kepilih sebagai anggota KPU berikutnya. Karena kita perlu inklusivitas. Karena itu lagi-lagi masyarakat lihat kalau nama yang beredar sama terpilih sama yang itu berarti ada sesuatu. Begitu. Oke. Berarti ada sesuatu. Tapi sejauh ini Anda melihat prosesnya semuanya masih sesuai dengan kaidah-kaidahnya tidak, Bang Mardhani? Anda sebagai anggota Komisi 2 partai yang non pemerintah mencermatinya seperti apa? Saya melihatnya berjalan dengan baik. Pimpinan memberi kesempatan yang adil. Semua partai mendalami, bahkan dikonfirmasi di beberapa fakta data dan track record diangkat. Jadi lagi-lagi tunggu sampai fit proper test, dan fit proper test ini bersifat terbuka. Jadi monggo semua masyarakat sampaikan ke partai masing-masing mana yang bagus. Dan mudah-mudahan tekanan itu akan membuat pemilihan nanti betul-betul berbasis meritokrasi. Oke, saya ke Mbak Ninis dulu, nanti kita akan bahas lagi banyak soal apa yang terjadi dan juga dinamikanya. Termasuk juga kabarnya ada lobby-lobby antar calon anggota. Tapi saya ke Mbak Ninis dulu. Mbak Ninis, bagaimana mencermati sampai dengan hari ini proses dari fit and proper test ini, termasuk juga soal nama-nama yang sudah mulai banyak beredar, yang tadi disampaikan oleh Bang Mardhani, kalau itu benar, maka itu menjadi berbahaya. Ya, sebetulnya perlu diupayakan jangan sampai publik, kalau nama-nama itu benar ya yang sudah beredar, mungkin semingguan terakhir ini kan sudah beredar nama gitu ya, paket 7 KPU, 5 Bawaslu, jangan sampai publik mempersepsikan bahwa fit and proper test ini sekedar formalitas begitu ya, karena proses seleksi ini kan proses yang panjang, proses yang mengeluarkan biaya besar begitu ya, mulai dari tertulis, orang harus datang ke Jakarta mengeluarkan biaya sendiri, negara pun mengeluarkan uang yang banyak begitu ya untuk proses seleksi ini. Kalau kemudian di ujungnya terpilih berdasarkan kesepakatan politik, kan kemudian jadi bisa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi ini begitu ya. Padahal KPU dan Bawaslu kan punya tugas untuk menjaga proses demokrasi elektoral kita ya sesuai dengan prinsip pemilu demokrasi yang free and fair election itu. Jadi memang kemudian tadi yang seperti disampaikan Pak Mardhani, bahwa kalau kemudian besok ternyata namanya sama, kan menjadi pertanyaan begitu ya, karena seharusnya semua didengar ya, kan ini bahkan yang Bawaslu saja belum dilakukan kan uji fit and proper testnya, baru malam ini baru akan dilakukan, tapi namanya sudah beredar. Kan seharusnya ya kita lihat dulu begitu ya pemaparan mereka, visi misi mereka punya inovasi apa, baru kemudian kita bisa menilai siapa 5 dari Bawaslu yang layak atau 7 dari KPU yang layak. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Mbak Ninis, jadi artinya kalau besok namanya sama, Anda melihat bahwa proses politik ini memang mengedepankan kepentingan subjektif partai dibanding dengan kepentingan objektif, atau bagaimana? Ya, saya rasa wajar kalau kemudian ada yang mempersepsikan seperti itu ya, apalagi di nama-nama yang beredar itu kan nama, terus kemudian ada afiliasinya begitu ya, tadi seperti disampaikan di awal, misalnya terafiliasi dengan organisasi apa, terafiliasi dengan partai apa begitu ya. Jadi publik kan menilai ya ini titipan atau pesanan begitu, padahal ini proses seleksi yang panjang, proses yang cukup melelahkan ya dari sejak bulan Oktober yang lalu ya, Oktober 2021. Jangan sampai yang menggugurkan proses yang sudah panjang, negara keluar uang banyak, tapi ujungnya justru kesepakatan ya, berdasarkan kesepakatan kan kemudian publik menilai ya untuk apa begitu ya proses seleksi yang panjang, atau menganggap ya ini fit and proper test hanya sekedar basa-basi saja. Oke, tapi sejauh ini Anda melihatnya dari kacamata Anda masih
masih on the track proses ini atau sudah mulai mencium ada aroma tertentu, kesepakatan kah atau mungkin lobby tertentu? Iya, saya rasa kalau sebetulnya begini, komunikasi antara calon dengan fraksi saya rasa wajar begitu Oke. ya, fraksi-fraksi di DPR yang nantinya akan memilih, mereka kan sebetulnya juga ingin kenal siapa sih para calon-calon ini, apa visi misi mereka begitu ya. Tetapi yang perlu ditekankan adalah ketika komunikasi jangan sampai ada kesepakatan gitu ya, atau transaksi gitu ya, atau misalnya berkomitmen gitu ya, nanti kalau terpilih akan berkomitmen misalnya mengamankan suara atau seperti apa. Tapi dari 2 hari proses fit and proper test hari ini memang saya rasa kalau dari sisi waktu ya memang setiap calon diberikan proporsi yang sama, kalaupun berbeda ya nggak sampai lebih ya, maksudnya ya kira-kira sejam kan, waktunya sejam, ya kira-kira proporsinya masih sama begitu ya, tetapi memang ada hal-hal yang sebetulnya mungkin bisa digali begitu ya, karena peserta ini kan memaparkan dalam waktu 10 sampai 15 menit yang mungkin nggak cukup waktu itu untuk mempresentasikan apa visi misi mereka yang seharusnya kemudian ibu bapak yang ada di Komisi 2 bisa menggali menggali lebih dalam lagi dari presentasi yang sudah mereka paparkan sebelumnya. Baik Kang Saan dan Bang Mardhani, benarkah ada lobby-lobby politik di balik proses penentuan seleksi fit and proper test ini, baik dari para calon ke anggota dewan atau mungkin sesama anggota dewan atau mungkin sesama partai politik? Saya ingin tahu apa faktanya dari Anda berdua, tapi dijawabnya nanti. Kami harus break, kita akan segera kembali. Ya, sulit tampaknya untuk terhindar dari lobby-lobby politik pada proses uji kelayakan dan juga kepatutan anggota KPU dan juga Bawaslu. Sebagian sudah mengakui memang ada upaya komunikasi itu dibangun. Bang Mardhani Alisera, sejauh mana lobby politik yang Anda ketahui terjadi dalam proses ini, dalam proses fit and proper test anggota KPU dan juga Bawaslu, benarkah itu terjadi? Kalau yang menghubungi saya ada 1-2, tapi isinya cuma, Bang, kulo nuwun saya masuk ke 14 besar atau 10 besar. Saya jawab, selamat dan jadilah calon anggota yang berkapasitas, berintegritas, dan siapkan diri untuk fit proper test. Tidak ada pembahasan lebih lanjut, dan saya masih menganggap komunikasi by WhatsApp itu masih normatif dan normal. Masih wajar gitu ya, Bang Mardhani kira-kira? Iya, karena tidak ada dukung saya, Bang, nanti kalau saya dukung saya dapat ini atau bikin ini, nggak ada. Ya cuma kulo nuwun aja. Oke, tapi dari nama-nama yang muncul ini ketika diafiliasikan dengan parpol, dengan organisasi, dengan apa, sebagian juga mungkin menilai ini bagian dari lobby-lobby politik sehingga menghasilkan nama-nama tertentu dengan afiliasi partai dan juga kelompok tertentu. Kalau ini benar besok begitu, apakah Anda juga melihat hal yang sama, Bang Mardhani, bahwa sudah ada kesepakatan? Kalau itu benar, saya sedih ya. Kami di PKS selalu mengangkat jargon Island of Integrity ya, Pulau Integritas. Siapapun, latar belakang agama apapun, ras apapun, suku apapun, selama punya merit system, mestinya layak. Indonesia perlu dibangun dengan merit system. Tadi terakhir saya dengan Yesi Momongan dari Sulawesi Utara, saya dukung karena bagus sekali paparannya. Seperti saya dukung Irwan Bane Rompo itu ya, karena dari Sulawesi Tenggara. Maksud saya, siapapun yang di fit proper test bagus, kita dukung. Karena itu yang menjadi dasar kita. Selain tentu track record sebelum ini ya. Rata-rata ke 14 yang KPU ini yang saya lihat punya track record yang baik. Sebelum ini memang mereka sudah terlibat, kayak Iwan Rompo Bane, dia dari 96 bahkan sudah terlibat di KIPP. Ya. Yesi bahkan periode lalu udah masuk dalam urutan 9, ya. 7 dia ke 9, tapi tidak patah arang, maju lagi buat saya itu menunjukkan mereka punya determinasi dan bagus. Oke, Kang Saan, sejauh mana lobby politik sudah terjadi dalam proses ini? Ya, komunikasi itu hal yang menurut saya hal yang biasa saja. Artinya mereka melakukan komunikasi dengan DPR maupun dengan fraksi karena memang posisi mereka yang akan di fit and proper test dan juga nanti akan memilih DPR. Nah, komunikasi ini bukan berarti mereka mengabaikan yang namanya independensi. Saya termasuk yang sepakat bahwa
independensi itu menjadi penting, kemandirian itu menjadi penting. Sama, misalnya ini kan amanat Undang-Undang Dasar. KPU itu adalah lembaga yang mandiri sifatnya. Nah, karena lembaga yang mandiri, maka perlu diisi-isi oleh orang-orang yang mandiri. Nah, bukan berarti ketika komunikasi itu mengabaikan kemandirian itu. Dan saya yakin mereka akan menjaga integritas itu, mereka akan menjaga kemandirian itu, dan sama kami juga di DPR akan menjaga itu. Bahkan kita ingin ke depan bahwa pemilu itu harus semakin transparan. Sehingga tidak ada ruang ketika mereka misalnya tadi diidentifikasi misalnya, oh didukung partai ini, dukung partai ini, nggak ada ruang bagi siapapun untuk mencederai proses pemilu. Untuk misalnya mengintervensi proses pemilu, karena pemilu semakin transparan. Dan kita ingin ke depan pemilu itu semakin transparan, sehingga ruang-ruang untuk orang melakukan intervensi itu nggak ada. Jadi walaupun mereka dipilih oleh DPR, tapi mereka tetap bisa menjaga independensinya, tetap bisa menjaga integritasnya, dan mereka tetap bisa menjaga reputasinya. Nah, dari sekian nama yang ada dari 14, dan saya juga mengikuti seperti Kang Mardhani tadi, saya juga kemarin mengikuti sampai malam, bahkan saya memimpin, saya melihat bahwa dari apa yang sudah di fit and proper test, mereka punya rekod di penyelenggaraan yang menurut saya luar biasa, hampir sama. Mereka pernah menjadi penyelenggara tingkat kabupaten kota, mereka menjadi penyelenggara di provinsi, bahkan ada yang sampai ke KPU RI. Artinya dari ini semua, Komisi 2 dari 14 itu tidak akan mengalami kesulitan untuk memilih yang terbaik. Dan kita juga sudah merasa yakin dengan apa yang dikirimkan oleh panitia seleksi oleh Pansel ke DPR. Karena itulah tugas Pansel mencari dari sekian ratus nama 14 yang terbaik. Sehingga DPR akan mencari dari 14 yang terbaik itu 7 yang terbaik kan itu. Jadi kita akan mencari dari 14 yang terbaik itu 7 yang terbaik. Dari 10 yang terbaik 5 yang terbaik untuk Bawaslu. Nah, dari tadi disampaikan oleh Kang Mardhani, dari semua yang saya lihat pemaparan, inovasi dan sebagainya, itu hampir rata-rata memiliki kemampuan yang sama. Sama saya juga termasuk yang memperjuangkan tentang keterwakilan perempuan. Itu menjadi penting juga agar pemilu itu kan menjadi inklusif, tidak eksklusif kan gitu kan. Nah, ini sama, kita punya semangat yang sama. Kita menyadari bahwa pemilu 2024 itu berat. Pemilu 2024 itu rumit secara teknis dan sebagainya. Pemilu 2024 itu ada dalam suasana pandemi. Tentu banyak dampak semua. Karena semua sama, juga jangan nanti penyelenggara itu dibebani oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Dia sudah berat memikirkan pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, pemilu yang efisien, pemilu yang efektif, tapi di satu sisi dia mendapatkan tekanan kepentingan dari partai politik. Nah, hal-hal seperti ini tentu harus menjadi kesadaran bersama. Tapi yang namanya komunikasi, menurut saya hal yang wajar. Semua proses yang dipilih oleh DPR, dari mulai KPK, KPU, bahkan di semua komisi yang menyelenggarakan proses pemilihan terhadap pejabat-pejabat publik yang dipilih oleh DPR, tentu mereka akan melakukan komunikasi. Dia akan memperkenalkan, tadi istilah Kang Mardhani, dia akan bersilaturahmi. Dan mereka yang akan memilih juga perlu penting juga untuk mendalami dan sebagainya. Kang Saan, kalau tadi Bang Mardhani kan memang mengakui ada beberapa yang kemudian menghubungi, meskipun hanya sekedar silaturahmi by WhatsApp. Dari sisi Anda, sejauh mana kemudian komunikasi bahasanya Kang Saan tadi itu terjadi, atau mungkin lobby atau apapun namanya itu, karena itu bisa menjawab kemudian soal benar atau tidaknya nama-nama yang beredar itu. Sejauh mana komunikasi dan lobby itu dilakukan dari sisinya Kang Saan sendiri? Ini wakil ketua komisi loh ini Kang Saan. Ya, saya akui bahwa hampir semua dari mulai proses di Pansel yang mendaftar dan juga sampai menjadi 14, saya ingin sampaikan mereka melakukan komunikasi. Dan nggak mungkin misalnya melakukan komunikasi dengan saya, ingin bersilaturahmi, ingin ketemu. Saya memahami hal yang wajar. Dan selama saya punya waktu untuk misalnya berketemu berdiskusi, itu saya bisa lakukan. Tapi saya tidak akan misalnya mengintervensi, mencederai kemandirian. Dan apa yang saya komunikasikan juga kan akan saya sampaikan dengan partai.
dengan praksi dan sebagainya didiskusikan. Dan tentu seperti saya sampaikan tadi, saya juga pasti akan komunikasi dengan praksi-praksi yang lain. Kenapa? Dalam situasi pemilu yang berat, dalam situasi pandemi sekali lagi, kita membutuhkan sinergi, membutuhkan kolaborasi dengan semua di DPR, apalagi nanti ke depan mereka akan menjadi mitra kerja Komisi 2 DPR RI dalam mengawal dan mengawasi pemilu ini, masuk dengan NGO dan sebagainya. Baik. Bang Mardhani sebagai partai yang non pemerintah, apakah juga diajak dalam sebuah sinergitas antar fraksi untuk bisa menentukan siapa kemudian calon-calon yang akan dipilih? Seperti yang disampaikan Kang Saan bahwa ada kepentingan partai, ada kemudian juga antar fraksi juga perlu kemudian ada komunikasi. PKS juga ikut di sana? Sampai saat ini tidak ada, resminya kami tidak, tetapi memang di antara Komisi 2 kita berkomunikasi tadi sambil duduk, ini bagus ya, ini layak ya, track recordnya bagus, dan buat saya paling baik lakukan itu setelah fit proper test selesai. Nanti kita bisa melihat mana yang merit sistemnya bagus, mana yang punya kapasitas, mana yang memang punya integritas. Dari situ nanti baru kita berharap KPU dan Bawaslu yang terpilih betul-betul profesional, berintegritas dan berkapasitas. Mbak Ninis, sejauh mana batasan wajar dalam komunikasi dan juga mungkin lobby bahasanya dalam proses ini ya? Karena ini menjadi penting juga agar sekali lagi yang diutamakan adalah kepentingan objektif, sosok yang dicari bukan kemudian orang titipan, bukan kemudian kesepakatan antar partai atau kelompok-kelompok tertentu. Ya, saya rasa komunikasi ya wajar ya, karena kan bagaimanapun juga fraksi-fraksi yang ada di DPR ini pasti juga harus kenal dulu siapa yang akan dipilih begitu ya. Kalau nggak kenal, bagaimana akan memilihnya. Nah, yang tidak boleh tercederai adalah tadi jangan sampai ada transaksi ketika proses komunikasi itu ya. Misalnya menjanjikan sesuatu, berkomitmen akan sesuatu. Misalnya kalau nanti terpilih maka akan mengamankan suara atau akan ya proses-proses pemilu ya, mengamankan apapun gitu. Lalu kemudian perlakuan yang setara begitu ya kan. Ini misalnya KPU ada 14, Bawaslu ada 10, ya komunikasi harus dengan semuanya begitu ya, jangan hanya ke calon-calon yang mungkin sudah ada preferensi tertentu, semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau diminta presentasi begitu ya, misalnya ke fraksi-fraksi yang ada di DPR ya semuanya harus dilakukan, termasuk juga dari calon begitu ya, misalnya tadi ya istilahnya Pak Mardhani kulonuwun begitu ya, ya kulonuwunnya harus ke semuanya begitu ya, ke semua fraksi supaya tadi juga masyarakat tidak kemudian mengasumsikan kalau si A ini dekat dengan partai apa misalnya, atau si B ini dekat dengan organisasi apa, karena dari nama-nama yang beredar kan sepertinya sudah dikotak-kotakan begitu ya, yang dari partai apa, yang dari organisasi apa, sepertinya sudah ada pengkotak-kotakan seperti itu. Dan saya rasa ini tadi ya menjadi masyarakat tentu akan ada persepsi yang kurang baik ketika misalnya sudah melihat ada pengkotak-kotakan ini, karena dampaknya bisa jadi nanti ketika seleksi KPU atau Bawaslu di provinsi ataupun di kabupaten kota terbawa hal-hal yang seperti ini begitu ya. Jadi dalam tanda petik mengamankan gerbongnya sendiri gitu ya, karena kan KPU ini struktural ya sampai kabupaten kota. Jangan sampai presiden misalnya ya yang terjadi di seleksi di pusat terbawa sampai ke daerah begitu. Nah, di antara kepentingan subjektif dan juga objektif itu menurut Anda bagaimana? Karena biar bagaimanapun ini tetap proses politik ya, karena terjadi di DPR kan? Iya betul. Ketika sudah masuk tahapan fit and proper test, memang tidak bisa dipungkiri ya akan ada subjektivitas dari fraksi-fraksi yang akan memilihnya nanti. Tapi kan indikatornya kan harus jelas ya. Pertama soal integritas, soal independensi, soal kemandirian itu harus jelas, tidak bisa dinegosiasikan karena 2024 pemilu yang berat. Bukan hanya ada pemilu tapi juga akan pilkada seluruh daerah. Semuanya akan jadi satu di tahun 2024. Tidak bisa dinegosiasikan begitu ya. Pemilu 2019 orang sekarang masih terbelah, kelompok A, kelompok B.
jangan sampai 2024 diperuncing lagi begitu ya kalau kemudian penyelenggara pemilunya ada keberpihakan pada kepentingan tertentu. Nah ini yang perlu dijaga dalam proses fit and proper test kali ini. Makanya penting dalam fit and proper test ini menggali gagasan, ide, inovasi apa yang ditawarkan dari para calon-calon ini begitu ya, dari presentasi yang mereka paparkan tadi ya, menggali lagi begitu ya, menggali ide-ide apa begitu ya. Kemudian ketika misalnya ada masukan masyarakat terkait dengan integritas atau independensi, dikonfirmasi kepada para para calon yang ini supaya masyarakat pun juga mendapatkan keyakinan begitu ya, bahwa memang 10 dan 14 ini sudah melalui proses dari tim seleksi, pasti juga mereka lah yang terbaik dari seluruh proses itu ya, dari pendaftar, kemudian tes tulis, wawancara, terpilihlah nama 24 ini sudah dianggap yang terbaik begitu ya. Nah tapi kemudian kan kita mencari lagi, menjaring lagi yang terbaik begitu. Jadi kalau kemudian sudah beredar nama itu dan ternyata benar, ini mencidrai proses yang seharusnya berjalan. Ini ada nama-namanya nih, saya bacakan. Parsadaan Harahap, HMI Golkar, Idam Holik, HMI Nasdem, Betty Epilson Idrus, HMI Nasdem, Agus Melas PDIP, Yulianto Sudrajat PDIP, Muhammad Afifuddin PKB, Hashim Asyari Gerindra. Ini masih yang disebut-sebut ya. Kita tidak tahu apa kemudian kebenarannya. Tidak ada nama PKS tapi di situ ya Bang Mardhani, jadi aman ini. Iya, sedih juga saya. Dan perempuannya cuma satu ya. Dan perempuannya cuma satu. Oke. Banyak banget itu. Pembuktiannya besok. Tapi Bang Mardhani dan juga Kang Saan, apa sejauh mana gagasan dan ide yang Anda gali terhadap para calon ini dari kemarin, hari ini sampai dengan besok, agar bisa menemukan calon yang memang berintegritas dan juga berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan dari fit and proper test yang juga tadi disampaikan oleh Mbak Ninis. Apa saja yang sudah akan ditanyakan dan indikator apa yang digunakan untuk memilih nantinya? Dijawabnya nanti, kita harus break di segmen terakhir dialog. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sudah banyak tadi yang kita bahas dari proses fit and proper test KPU Bawaslu, termasuk juga menjawab isu soal beredar sejumlah nama. Sekarang terakhir, di segmen terakhir, kesimpulannya. Jadi di masa fit and proper test ini, baik Kang Saan dan juga Bang Mardhani, apa yang kemudian dari Anda berdua atau fraksi Anda kemudian gali terhadap setiap calon? Singkat saja, kemudian apa indikator yang digunakan dalam menentukan nantinya yang terpilih, baik KPU dan juga Bawaslu? Mungkin saya ke Bang Mardhani dulu, silakan Bang. Ada 3, yang pertama pemilu serentak, ini berat. Yang kedua anggaran, karena diajukan 86 triliun ini luar biasa. Yang ketiga digitalisasi. Nah, 3 ini, keserentakan, anggaran, digitalisasi kami dalami. Dan di beberapa jawabannya buat saya bagus, tadi bahkan Yesi dari Sulut sampai mampu untuk melakukan kalkulasi yang lebih rasional untuk anggaran. Nah, tentu apa yang akan dipilih tetap dia profesionalitas dan integritas. Untuk integritas, biasanya kita punya jejaring untuk melihat bagaimana hubungan dia dengan bawahan, dengan rekan sejawat, gitu. Apakah korupsi atau tidak itu. Kalau profesionalitas, biasanya kelihatan dari jawaban-jawaban dan respon spontannya. Begitu. Kalau moralitas dan integritas ini bagaimana Bang Mardhani? Ini agar kita tidak lagi melihat ada komisioner KPU dan juga Bawaslu yang terjerat kasus hukum misalnya. Standar itu apa yang Anda gunakan? Tentu track record dan tadi menggali dari asal tempatnya. Kalau dia dari daerah Bengkulu, kita lihat apa yang terjadi di Bengkulu. Kita juga sudah punya laporan dari masyarakat. Walaupun tadi saya setuju sama Kang Saan, cara mencegahnya buat transparansi. Karena setan itu suka dengan yang gelap-gelap, yang abu-abu. Tapi kalau terang benderang, nggak akan ada yang berani. Ya. Ingat, kejahatan itu karena ada kesempatan. Jadi kita tutup kesempatannya. Oke. Saya ke Kang Saan. Kang Saan, seperti apa gagasan yang akan digali dan juga dalam menentukan nama-nama nanti? Ya, pertama gini, pemilu 2024 tadi saya sepakat ada keserentakan. Yang pemilunya persis seperti 2019 karena tidak ada undang-undang yang berubah. Selang beberapa itu pun berat, 2019 pengalaman banyak memakan korban. Dan selain substansi juga ada kesenjangan antara orang yang berpartisipasi di Pilpres dengan di pemilu legislatif. Nah, ini juga tantangan. Yang kedua ada pilkada serentak nasional.
33 gubernur, wakil gubernur, hampir 520-an bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Di saat yang sama ada pandemi. Maka penting integritas tadi, kredibilitas plus proporsionalitas. Nah, itu saja tidak cukup. Maka dibutuhkan adalah penyelenggara pemilu yang kreatif dan inovatif di tengah beban yang berat itu tadi. Nah, kreatif inovatif ini menjadi penting selain soal pemahaman, pengetahuan, kemampuan manajerial, kemampuan teknis kepemiluan, tapi kreativitas dan inovasi itu penting. Makanya misalnya bagaimana dia mampu membuat pemilu efisien, efektif dan berkualitas, itu tadi melakukan berbagai inovasi, misalnya digitalisasi, teknologi informasi, melakukan efisiensi dalam setiap tahapan supaya anggarannya tidak besar, tidak terlalu membengkak. Anggaran yang diajukan oleh penyelenggara ini kan besar sekali, 86 triliun. Ini belum anggaran pilkada loh. Ini baru KPU, belum Bawaslu, belum DKPP. Jadi kalau di total nanti anggaran pemilu itu bisa mencapai 120 triliunan. Plus nanti anggaran untuk pilkada. Nah, maka penting kreativitas dan inovasi untuk menekan anggaran tapi tidak mengurangi kualitas dari pemilu itu sendiri. Oke, Mbak Ninis, dari Anda bagaimana perlu melihat calon yang harus dipilih dan Anda sepakat bahwa memang kita melihat bahwa pemilu serentak nanti ini sangat berat sehingga memang calon-calon yang dipilih oleh Komisi 2 ini harus seperti yang tadi sudah kita bahas sejak awal, memang berkualitas dan juga berintegritas. Iya, tentu soal kan menjadi penyelenggara pemilu ini pekerjaan skill ya, yang membutuhkan skill ya untuk bisa melaksanakan tata kelola manajemen pemilu. Jadi memang yang memiliki kemampuan tidak sekedar paham secara teoritik, tapi juga punya skill, punya inovasi begitu ya untuk menyelenggarakan pemilu karena undang-undang tidak diubah sehingga pasti semua akan ditumpukan kepada penyelenggara pemilu. Lalu memilih yang seperti apa? Saya rasa perlu dipastikan soal keterwakilan perempuan karena tadi disebutkan bahwa dari kita nggak kekurangan sebetulnya calon-calon perempuan ini sudah 2 periode ini di KPU dan di Bawaslu hanya ada 1 perempuan. Nah, calon-calon perempuan ini dari sisi jumlah ada orangnya ya tidak perlu khawatir kekurangan calon dan dari sisi kapasitas sebetulnya tidak kalah dengan yang laki-laki begitu. Kalau kita ingin menghadirkan pemilu yang lebih inklusif, ya seharusnya dipastikan sekurang-kurangnya 30% perempuan begitu ya. Jadi frasa 30% perempuan itu tidak lagi dianggap sebagai himbauan atau sekedar saran saja, tetapi sesuatu hal yang perlu dipenuhi begitu ya. Karena akan besar efeknya ketika kehadiran perempuan ada di lembaga penyelenggara pemilu. Soal independensi ya, integritas, kemandirian itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai orang tidak percaya ya. Kalau orang sudah tidak percaya dengan penyelenggara pemilunya, ya kemungkinan hasil pemilunya juga sulit orang untuk percaya. Baik, Mbak Ninis tadi menarik ketika di awal Kang Saan juga menyampaikan bahwa kalaupun nama-namanya sama dengan yang bocor beberapa hari ini, tentu tidak bisa untuk mengintervensi, tidak ada ruang mengintervensi proses pemilu. Anda sepakat soal itu? Memang tidak ada ruang? Iya, saya rasa begini, kalau kemudian nama-nama ini ya, sudah ada kesepakatan politik ya, misalnya 7 dan 5 nama ini kesepakatan politik, justru nantinya penyelenggara pemilu yang terpilih akan tersandra sendiri kalau kemudian dipilihnya karena ada komitmen-komitmen tertentu atau karena ada kesepakatan-kesepakatan tertentu begitu. Mereka akan tersandra sendiri, tidak bisa ruang geraknya terbatas begitu ya karena misalnya masing-masing sudah punya komitmen dengan pihak-pihak tertentu, justru tidak akan menjadi maksimal dalam menyelenggarakan pemilu gitu ya dan saya rasa akan kelihatan begitu ya nanti ketika menyelenggarakan pemilu ada keberpihakan misalnya berat sebelah dengan peserta pemilu. Jadi saya rasa proses ini dijalani dulu, fit and proper test ini dijalani dulu sampai besok kan sekarang bahkan Bawaslu-nya belum dilakukan fit and proper test ya baru malam ini akan dilakukan. Jadi sebaiknya didengarkan dulu paparan dari calon-calon ini. Oke, Bang Mardhani soal intervensi proses pemilu ke depan Anda optimis bahwa memang tidak akan ada yang mengintervensi dari penyelenggara pemilu yang terpilih? Kalaupun namanya sama juga misalnya begitu. Peluangnya tetap ada, tapi kata kuncinya saya setuju transparansi. Semuanya dibuka ke publik, akuntabilitasnya dibuka,
dan libatkan publik untuk ikut mengawasi. Saya yakin kalau terang benderang tadi nggak ada setannya insya Allah. Kang Saan, seberapa terang proses ini? Saya tanya Kang Saan dulu supaya tidak ada setannya ini, Kang Saan. Terakhir. Ya, saya termasuk yang mendukung rekapitulasi elektronik. Rekapitulasi yang sekarang berjenjang dari TPS, misalnya untuk RI ya, itu dari TPS ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, baru ke RI kan itu. Nah, kalau misalnya menggunakan rekapitulasi elektronik, itu tidak ada terminal yang terlalu banyak, sehingga suara tidak berhenti di satu titik yang banyak sekali kan gitu. Nah, yang kedua, kalau rekapitulasi elektronik juga akan semakin cepat hasil pemilu diketahui, akan semakin baik. Tapi kalau misalnya waktunya terlalu lama, nanti prosesnya juga hasilnya terlalu lama diketahui, itu nanti akan ada semacam persoalan-persoalan baru. Nah, saya termasuk yang mendukung transparansi, saya mendukung menggunakan teknologi informasi, rekapitulasi elektronik dan sebagainya, walaupun belum sampai ke e-voting, itu apa? Itu dalam rangka mencegah ruang intervensi. Hasrat untuk melakukan intervensi itu pasti ada. Namanya juga kepentingan subjektif. Tapi kita harus menciptakan sebuah ruang agar kesempatan untuk melakukan itu tertutup. Maka itu tadi, transparansi itu menjadi hal yang penting. Nah, kita nanti berikan ke penyelenggara bagaimana mewujudkan transparansi pemilu. Itulah tantangan kita ke depan agar uang itu nggak ada. Oke, baik. Jadi penting ini ya Mbak Ninis, kita mengajak publik untuk melihat, mengamati bersama proses ini sampai dengan besok. Seperti apa Mbak Ninis terakhir, singkat? Iya, publik melihat ya, proses ini kan publik melihat sampai besok begitu ya, dan sebetulnya kan dari presentasi, dari paparan kan publik juga bisa menilai mana dari 14 7 yang terbaiknya siapa, dari 10 5 yang terbaiknya siapa begitu ya. Jadi keterbukaan begitu ya, proses yang proses yang terbuka, proses yang merit system saya rasa perlu dihadirkan dalam proses seleksi ini. Dan juga tadi ya yang publik sebetulnya dorong adalah soal kehadiran perempuan dalam penyelenggara pemilu ini, karena jumlahnya juga masih sedikit sekali begitu ya di penyelenggara pemilu kita. Oke, baik, mari kita akan lihat besok. Kalau kemudian nama-namanya sama dengan yang bocor itu, maka mungkin publik cukup tahu saja gitu dengan proses yang terjadi. Tapi kalau kemudian berbeda, maka kita harapkan bahwa memang ada komisioner-komisioner yang terpilih yang berintegritas dan juga berkualitas demi pemilu dan juga pesta demokrasi kita yang lebih baik. Terima kasih banyak Kang Saan, Bang Mardhani, terima kasih banyak, Mbak Ninis, terima kasih banyak. Kita tunggu besok hasilnya seperti apa. Terima kasih, sehat selalu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Kang, semua sehat. Kang.